heboh. Konflik yang menyeret nama Ruben Onsu memang seperti diketahui belum usai juga sampai sekarang. Masih menyisakan tanda tanya besar terkait apa yang akan dilakukan Ruben. Dan juga Sarwendahdu tengah permasalahan ini. Terbaru, di tengah situasi yang memanas dan penuh tekanan ini, Ruben tampak memilih jalan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Lantas, apa yang dilakukan Ruben? Benarkah ia juga sempat curhat terkait batas kesabarannya yang seolah tengah diuji dalam permasalahan ini? Dan lalu, bagaimanakah soal hak asuh anak yang kabarnya akan segera dilakukan Ruben untuk kedua buah hatinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya pemirsa Intens Investigasi, sepertinya banyak cara yang dilakukan seseorang untuk bisa sedikit keluar dari masalah yang tengah dihadapinya. Salah satunya dengan apa yang dilakukan Ruben Onsu pemirsa, di tengah heboh permasalahan yang sedang dihadapinya melawan sang mantan istri, Sarwendah. Untuk menguatkan hati dan pikirannya, Ruben terlihat kembali aktif mengikuti kajian keagamaan bersama Ustadz Muhammad Hasan. Di momen-momen lain pun, Ruben berharap senantiasa diberi kekuatan. Ia juga menyampaikan pesan penting bagi generasi muda agar tidak pernah melupakan ibadah sebagai penopang hidup. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah hari ini baru mengisi kajian di rumah Kak Ruben Onsu. Masya Allah. Halo, assalamualaikum. Terima kasih ya Pak Ustadz ya. Sama-sama. Ini kita udah dapat kajian dari Pak Ustadz supaya kita lebih kuat lagi dan lebih kokoh lagi keislamannya. Masya Allah, Masya Allah. Dan kita banyak belajar dari Kak Ruben, Masya Allah. Jadi sekarang kita mau dengar tausiah dari Kak Ruben kepada generasi muda nih, kira-kira apa yang harus dilakukan Kak Ruben? Generasi muda, generasi tua, apapun itu, intinya adalah jangan pernah tinggalin sholat. Masya Allah. Itu udah nggak boleh dinego lagi, ya kan? Terus juga sunnahnya kalau bisa dijalanin juga dijalanin, ya. Dan terus zikirnya jangan putus, baca Quran jangan putus, udah itu aja. Itu udah paling basic yang mengokohkan kita. Masya Allah. Semoga Kak Ruben selalu dijaga Allah, Amin. dilindungi Allah dan Amin. selalu memberikan kebaikan bagi banyak orang. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Tidak hanya itu, di media sosialnya Ruben juga sempat menuliskan yang menggambarkan kondisi batinnya saat ini. Ruben menuliskan jenis sabar, apalagi yang harus aku suruh badanku dan pikiranku untuk mengalah. Ungkapan itu seolah menunjukkan bahwa meski terus berusaha bersabar, ia pun merasa memiliki batas kemampuan sebagai manusia biasa. Sementara itu, sebelumnya Ruben juga sempat mengatakan bahwa pilihannya untuk berbicara saat ini adalah bentuk hak jawab yang ia miliki. Namun hal itu justru dituduh sebagai tindakan menjatuhkan. Makanya ia mundur lagi ke belakang soal proses perceraian beberapa waktu lalu yang mengapa ia justru memilih diam dan tidak membahasnya ke publik. Karena baginya hal itu bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Kok saya ngomongin sabar enggak juga lah. Saya juga manusia biasa aja gitu. Cuman ada beberapa hal yang harus saya pilah-pilah gitu. Tapi kan terkadang ada manusia yang ketika kita menggunakan hak jawab kita malah dibilang menjatuhkan. Iya kan? Bahkan gue lagi zaman gue
2 tahun terakhir gue mundur, gue cerai, nggak ada gue ketemu sama lu begini. Iya, karena buat gue itu sesuatu yang nggak usah dibanggakan gitu. Yang paling bingungnya gitu, gimana perasaan bercerai itu, gue bingung tuh pertanyaan gitu. Ya jadi menurut gue ada hal yang menurut gue daripada gue kepancing, gue bilang udah bye. Karena kita harus, kalau gue gini, gue harus bisa berbicara dengan diri gue sendiri dulu gitu. Iya, orang yang menerima kita dalam keadaan kita yang sekarang ini seneng, kalau nggak so alim lo, najis cuy gitu. Kalau orang kagak demen, lu mau ngomong, lu mau kasih dia, lu pakai dia permadani, dia nggak akan suka gitu. Sikap yang sama juga ditunjukkan Ruben soal proses yang mungkin akan diambilnya soal hak asuh anak. Menurut Ruben, ia akan menyerahkan sepenuhnya hal ini kepada kuasa hukumnya, Minola Sebayang. Ruben juga berharap segala urusan yang berkaitan dengan anak-anaknya segera menemukan titik terang dan suasana mendung ini segera berganti dengan ketenangan demi masa depan ketiga putra-putrinya. Jadi aku juga sama Bang Minola belum ketemu yang langsung gitu, belum ketemu sama dia yang langsung. Jadi yang beliau lakukan sekarang ini yang sudah pernah kita lakukan pertemuan gitu. Tapi langkah yang mau kita lakukan ke depan semua masih by phone. Jadi penggodokannya seperti apa, kira-kira seperti apa, nanti akan menyita waktunya, ya itu kan harus dipikirkan baik-baik. Yang saya cuma mikir gini, ini anak-anak gue yang pengen ribet amat. Di sisi lain, sebelumnya juga terungkap alasan di balik tindakan yang dilakukan Betran Peto atau Onyo selama ini. Alasan mengapa ia sempat berbohong soal alasannya pindah rumah. Ternyata ada niat baik yang tersembunyi demi menjaga nama baik sang ibunda, Sarwenda. Berbagai unggahan dari Betran Peto alias Onyo memang seperti kita ketahui bersama sempat menimbulkan perbincangan hangat. Salah satu hal yang terungkap adalah alasan mengapa Onyo selama ini berbohong soal alasan kepindahannya dari rumah ibunya, Sarwenda, ke rumah ayahnya, Ruben Onsu. Menurut penjelasannya, kebohongan itu ia lakukan semata-mata demi menjaga nama baik ibunya agar tidak terseret ke dalam perselisihan yang makin memanas. Walaupun begitu, meski melakukan hal yang bisa dibilang baik untuk ibundanya, itu apa yang didapatkan Onyo justru mengejutkan. Ia mengakui bahwa sudah cukup lama tidak berkomunikasi lagi dengan sang ibunda, Sarwenda. Meski demikian, ia menegaskan perasaan sayangnya tidak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan ia mengaku sangat peka dan perhatian terhadap ibunya. Enggak, aku waktu video itu viral, aku lagi ada di syuting waktu itu. Enggak. Enggak. Terakhir kapan kamu WhatsApp? Udah lama. Di bulan apa? Bulan apa kira-kira? Kenapa? Di bulan apa terakhir kamu? Lupa, pokoknya udah lama. Tapi berarti sekarang udah nggak dekat lagi sama bunda? Aku tuh masih sayang, aku kalau ditanya Kak, boleh tanya langsung ke bundanya. Nanti semoga bunda bisa jelasin juga nanti. Kalau dibilang sayang, aku orang paling sayang sama bunda. Aku orang paling perhatian sama dia. Gitu. Bahkan ketika aku lagi sama bunda, aku orang paling perhatian sama dia. Aku orang paling jelasan sama bunda. Kalau bundanya lagi nggak perhatiin aku atau dia lagi lupa masakin aku nasi goreng, aku aja bisa ngambek. Itu sesayang itu aku sama dia. Namun di tengah ketegasan sikap itu, Onyo tetap menunjukkan sisi lembutnya yang sangat menyentuh. Terlihat jelas kehangatan itu saat Onyo menghampiri Ruben Onsu usai melaksanakan ibadah sholat. Ia mencium tangan dan memeluk ayahnya dengan erat, saling mengucapkan rasa sayang di tengah suasana yang sedang berat. Pur, mau masuk. Lihat aja. Habis pulang dari itu soalnya aku mana? Sukabumi. Habis pulang dari sana. Oke. Lagi sholat. Habis sholat ya? Habis sholat.
Assalamualaikum. I love you. Ayah habis ini. Ayah habis itu ya. Terus lagi. Doa saya. Sementara itu, pemirsa, di tengah upaya mencari ketenangan hati, Ruben Onsu juga dikabarkan akan segera melaksanakan ibadah umrohnya di tahun ini. Kabar ini dibenarkan oleh sahabat dekatnya Ivan Gunawan yang turut membocorkan rencana keberangkatan dan kesan pribadinya terhadap sosok Ruben. Untuk memantapkan hati dan memohon kebaikan bagi keluarganya, Ruben Onsu dikabarkan akan melaksanakan ibadah umroh dalam waktu dekat. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh sahabat dekatnya, Ivan Gunawan, yang menyatakan dirinya juga akan ikut berangkat bersama. Ivan Gunawan mengaku penasaran, kira-kira apa saja yang akan dipanjatkan Ruben Onsu dalam doanya di Tanah Suci nanti? Dia akan berangkat sama Ruben, sama teman-teman yang lain. Jadi yang ntar saya menguping kira-kira Ruben doanya apa ya, ntar saya ceritain. Ya begitu aja, kecil, lucu, seru. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terusi Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.